wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Senang bertemu dengan kalian semua yang sehat, adanya semua baik ya. Apakah memang baik? Baik, sangat baik. Alhamdulillah. Sebelum lebih jauh lagi, saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk kalian yang sudah bergabung di kelas kelompok ini. Kalian orang yang terpilih dari banyaknya orang yang juga mendaftar. Terima kasih juga sudah hadir di sini. Oke. Kemudian saya lihat kalian semua excited sekali. Apakah betul seperti itu? Iya, betul. Kabarnya juga sangat baik. Syukurlah, saya mengapresiasi semuanya. Saya di sini hadir sebagai konselor kalian, pemimpin dari kelompok ini. Saya Azahra. Kalian bisa dulu dengan Kak Azahra, oke? Agar lebih terdata. Ya Azahra. Oke. Kita semua sudah tahu kan, semuanya saling mengenal, betul? Iya, betul. Iya, enggak ya? Iya. Oke. Biar lebih akrab juga, saya ingin kalian membahas sedikit tentang apa yang membuat kalian tertarik banget untuk bergabung di konsep kelompok kita kali ini. Silakan siapapun yang bisa menyampaikan. Iya, saya ingin juga ikutan dua. Kak, saya lebih akrab. Sepertinya Saya ingin sih kak. Saya ingin bertukar fasilitas intinya. Ya itu intinya menyelesaikan permasalahan yang ada di organisasi terutama orang kaya. Dan intinya ingin mendapatkan solusi yang tepat sih. Oke, yang lain? Oke, kamu kan suka itu ya, kan pengen menyelesaikan pertanyaan menjadi orang yang terdiri gitu, dan juga pengen apa yang pengen tahu gitu, pertanyaan itu gimana gitu, permasalahan dan sifat dari pekerjaan itu seperti apa. Juga kan kayaknya dari poster yang tidak berkali itu kan kayak semua pada menarik ya kalau saya juga itu. Gimana? Kalau saya ingin menyelesaikan permasalahan saya memiliki kak. Jadi bukan hanya saya, tetapi saya berharap teman-teman juga memiliki penyelesaian masalah yang lebih baik, juga memiliki pemahaman yang lebih baik terkait permasalahan yang mereka miliki, sehingga mereka bisa menjadi individu yang lebih baik lagi dan bisa berkembang secara optimal dalam pertumbuhannya. Oke, berkembang sekali ya. Kalau saya ini sih kak, saya juga ingin menyelesaikan masalah saya sendiri terutama juga. Saya juga ingin melihat gitu, apa biasanya kan cara pandang orang berbeda terhadap suatu masalah seperti itu. Jadi saya ingin melihat juga apakah cara pandang teman-teman terhadap masalah saya atau cara pandang saya terhadap masalah teman-teman seperti itu. Jadi kita bisa belajar bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan seperti itu saat ini. Terima kasih sudah membagikan sedikit tentang mengapa alasan kalian masuk di kelompok ini. Adakah tujuan yang kalian ingin capai? Silakan menyampaikan. Oke, tujuan yang ingin saya itu karena saya ingin apa ya, menyelesaikan permasalahan yang mungkin ya dapat mengganggu di pekerjaan saya. Mungkin kan memang ini perlu untuk dijaga. Saya bisa mengamati ide teman-teman yang mungkin saya apa ya bisa percaya kepada teman-teman, saya bisa menjaga lah artinya kayak cerita saya gitu. Yang lain? Oke. Ya, kalau tujuan saya agar tidak ingin menyelesaikan permasalahan terus tentunya mendapatkan solusi yang terbaik juga. Kemudian saya juga tidak kayak mengingat-ingat lagi rasa sakit hati saya yang dulu ketika berhadapan pada situasi yang sama. Jadi biar tidak ingat-ingat kembali, oh yang membuat saya seperti itu. Lanjut ke belakang. Yang lain? Sama saya oke. Jadi gini sih kak, kalau saran saya itu selain saya ingin menyelesaikan permasalahan saya sendiri, saya juga ingin untuk belajarkan itu kayak cara penyelesaiannya seperti itu ya. Jadi kayak mungkin cara penyelesaian saya dengan yang lain kan berbeda-beda. Jadi kan saya punya keterampilan yang lain, keterampilan yang baru seperti yang bisa saya gunakan di dunia seperti itu sih kak. Oke.
Kalau saya ingin tujuan utamanya pasti untuk menyelesaikan permasalahan ya. Dan saya ingin juga memiliki pemahaman lebih baik terkait permasalahan yang saya miliki. Terus tidak hanya dari sudut pandang saya, tapi sudut pandang teman-teman juga, sudut pandang dari Kak Zahra sendiri sebagai orang konselor. Jadi saya tidak hanya memiliki sudut pandang saya bahwasanya ini seperti ini. Jadi saya bisa melihat sudut pandang teman-teman terkait permasalahan yang saya miliki. Jadi saya bisa memiliki pemahaman yang lebih baik dari permasalahan yang saya miliki seperti itu. Terus kalau terima kasih banyak atas tujuan yang kalian sampaikan. Lalu harapannya ingin kalian capai atas keikutsertaan di sini itu seperti apa? Boleh silakan. Baik, ya, Mbak Aulia juga. Saya terus mau ya. ya saya dulu. Saya baik ini. Saya ingin bisa saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di samping saya memiliki permasalahan yang saya miliki, saya ingin menjadi individu yang bisa lebih baik lagi, di mana walaupun diterpa terkait masalah itu bisa resiliensinya tetap baik walaupun jadi biar menjadi pribadi yang lebih menyenangkan, apalagi kalau kita adalah seorang calon guru, jadi bisa menjadi orang yang lebih menyenangkan kalau bisa itu kita memiliki masalah. Iya, sekarang kalau dari saya tentunya sedikit ya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aulia barusan. Ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa berkembang juga, merasa kayak membuat juga agar ketika berhadapan dengan situasi yang sama dengan situasi yang dulu yang menyebabkan permasalahan ini akan terus berat setiap hari, bahkan yang bisa dibilang besar ya jika berada dalam situasi tersebut bisa menghargai diri tersebut ya, mengatasi dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dan tentunya harapannya juga itu tujuannya juga ini bisa bekerjasama dengan teman-teman semua, bisa menyelesaikan permasalahan tersebut bersama-sama agar mencapai tujuannya. Diharapkan semua, diharapkan Kayaknya harapan saya ini sih Kak, harapan saya kayak bisa mengikuti prosesnya itu dari awal sampai akhir, jadi nggak terputus, terus kayak kita nanti bisa sama-sama untuk mengeluarkan keputusan kita kayak gitu. Terus itu saya juga bisa menyelesaikan permasalahan saya dengan baik. Saya juga harap teman-teman juga bisa menyelesaikan permasalahan dari teman-teman semua. Oke, saya setuju dengan pendapat dari teman-teman, dimana kan memang harapannya bisa tentunya yang bisa dalam masalah yang berbeda seperti apa, harus juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan dan kita kan akan jauh lebih mengenal lagi tentang masing-masing gitu kan. Mungkin harapannya lebih akan lagi lah ya. Betul. Terima kasih sudah berbagi harapan kalian yang lebih detail yang dengan ini tuh membantu kita semakin memahami apa yang kita cari, apa yang ingin kita capai di konseling kelompok ini. Tentunya hal ini sebagai dukungan untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik mungkin kan. Saya ingatkan bahwa kehadiran pada konseling kelompok ini itu bersifat wajib. Oke, jadi saya harap kalian semua bisa konsisten untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Apakah bisa dipahami? Ya bisa, Kak, bisa dipahami. Oke, terkait ketersediaan kalian di konseling kelompok ini, bersedia kalian untuk melanjutkan ke tahap yang lebih jauh lagi? Itu Bersedia. Oke, jika kalian semua bersedia mengikuti dan melanjutkan konseling ini, terkait tipe pertemuan yang akan kita laksanakan selama konseling ini, saya akan memaparkan bahwasanya di kelompok ini akan ada tipe terbuka dan tertutup, di mana kita tertutup kita hanya dengan kelompok ini saja dan termasuk akan jauh lebih detail, sedangkan kalau tipe terbuka kalian akan bergantian untuk adanya langsung dari keluar kelompok-kelompok konseling kita, jadinya ada pertukaran antara teman atau yang lainnya begitu. Yang justru itu bisa jadi pengalaman yang lebih banyak atau bahkan bisa saja mempersulit kita. Itu semua tergantung sama apa yang kalian ingin nantinya. Bagaimana? Apakah kalian bisa dipahami dari penjelasan ini sebelum saya tanyakan? Bisa.
Oke, dari siapa ini mulai memaparkan pendapatnya? Oke. Kalau saya sih lebih ke tertutup sih kak ya. Soalnya menurut saya ketika kita menjadi apa namanya kayak Kelompok tertutup ya, itu kan kita nggak perlu ganti-ganti kelompok lagi ya, kita nggak perlu anggota lagi. Terus kalau misalkan pun harus ganti anggota itu kan takutnya nanti kita ganggu konsentrasi. Terus itu kita karena saya juga orang yang sangat sulit untuk beradaptasi dengan orang baru, jadinya takutnya itu nanti tidak bisa mengganggu saya atau saya distract sama orang baru tersebut. Oke. Oke. Kalau saya sama setuju dengan pendapatnya mereka, saya memilih kelompok yang tertutup dengan alasan ketika aku tadi tetap kita itu secara individu untuk menyelesaikan dari awal kita akhir proses masalah kita nanti. Sementara ketika aku tadi kayak keluar masuk itu bisa jadi pembahasan kita itu kayak ulang lagi bahasa depan ulang lagi. Jadi itu membosankan sih kak. Oh iya. Mau ya? Kalau saya sih sebenarnya dua dokumen pertama yang lebih dikatakan apa ya efektif ya efektif memang yang dibuat kelompok tertutup ya kan kita kan juga memang masuknya bareng, nah keluarnya juga harus bareng kan. Soalnya kalau yang terbuka kan misalnya ada yang misalkan kan belum tentu saya bisa menerima ya anak itu kan kita kan belum tahu bagaimana dia memberi pendapat terus bagaimana cara dia berbicara seperti itu. Oke, kalau saya kak, menurut saya lebih sama dengan pendapat dengan ketika teman saya lebih memilih ke tipe kelompok yang tertutup, di mana ini akan memudahkan saya untuk menyesuaikan juga kepada teman-teman. Kalau di kelompok terbuka kan saya sangat sama seperti yang dikatakan mereka, saya sudah untuk menyesuaikan dengan orang baru, apalagi orang baru itu tidak sevisi sama kita, itu akan sangat sulit menyesuaikan kita dan kita akan sulit untuk menyamakan visi misi kita, dan kita akan nanti kalau bahas frekuensi ya istilahnya itu akan sangat menguras energi kita. Oke. Jadi kelompok konseling ini menyepakati bahwa tipe pertemuannya akan dilakukan secara tertutup. Terus seperti itu ya betul. Jadi saya pastikan ini hasil tanpa paksaan apapun ya. Iya. Oke. Untuk pertemuan yang nantinya kita akan gunakan ini, kalian boleh berdiskusi apa yang dilakukan pertemuan ini akan sesering apa, kemudian di hari apa, dan jam berapa. Silakan kalian berdiskusi. Untuk apakah sesering seminggu 3 kali atau bahkan ada pendapat lain? Bagaimana? Oh iya, Eka. oh iya, oke. Jadi sekarang menurut saya kita bisa mengadakan pertemuan 2 kali dalam seminggu. Karena kalau misalkan 1 kali itu kan terlalu ini ya, jaraknya terlalu jauh. Takutnya itu lupa. Karena saya juga orangnya lupa juga. Jadi kayak 1 minggu 2 kali itu sama-sama cukup untuk melakukan proses masing-masing. Saya lebih memilih 1 minggu 1 kali saja, dikarenakan karena pastinya kita juga butuh waktu untuk berlatih ya di rumah. Jadi kita kalau bertemu lagi itu hanya 1 hari 2 hari lagi kita caranya untuk bertemu lagi itu kan hanya kayak 2 kali kita mencoba, nggak kayak selama 1 minggu. Jadi kita terlibat semisal kita melakukan konseling kelompok lagi dan kita tahu bahwa ini ada perubahan tidak datanya itu gimana seperti itu akan bisa memiliki celah untuk berlatih lah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya pendapat dengan jawaban dari Mbak Aulia dimana memang saya mungkin untuk 1 minggu mungkin memang yang pertama kan karena kalau kita bisa berlatih itu bisa jarak waktunya panjang. Terus juga yang kedua kan ini kan kita juga senang kan artinya untuk waktunya itu kan mungkin kan ada yang kepake buat apalagi sekarang kan udah misalnya UAS kalau juga mau naik semester itu udah banyak juga. Terus juga kan sekarang dibalangin sama proposal, jadi kan mungkin kalau dari saya pribadi mungkin milih 1 kali 1 minggu itu karena dilihat dari kesibukan, itu ada bimbingan apa atau buat
video dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pendidikan. Oke. Mungkin Kalau dari saya setuju dengan Pak Aulia sama Belinda. Satu minggu itu mungkin kita bisa menggunakan satu kali saja untuk melakukan proses traveling. Dan alasan sekarang itu saya bilang ya Kak, jadi begitu banyak tugas yang diberikan, sama-sama juga apalagi kita masing-masing ada jadwal tersendiri ya untuk melakukan bimbingan proposal. Jadi kita harus menyelesaikan antara satu sama lain juga untuk menentukan satu hari. Oke. Setelah mendengarkan teman-teman berpendapat, apakah pendapatnya masih sama atau berbeda? Saya masih sama sih. Pendapat saya masih satu minggu 2 kali ya. Soalnya tuh gimana ya, kayak ketika saya kayak kelamaan gitu tuh kayak langsung lupa sama apa sebenarnya. Iya, jadi kayak takutnya nanti saya tanya lagi kayak, ini kita ngapain ya? Ini kayak nggak sabar ya. Oke. Apakah ada pendapat lain untuk menyanggah atau bahkan mendukung pendapat Kak Eka? Tidak sih Kak, aku sih memang masih tetap ke pendidikan saya memang satu satu kali. Karena ya mereka punya jadwal masing-masing mereka belum tentu ada naik sekeluar sama siapa, terus juga kan bimbingan gitu kan. Oke, karena tidak ada pendapat yang mendukung ataupun menyanggah, saya akan beri pendapat saya. Kalau alasan Eka karena lupa atau bahkan lupa lah ya dalam artian proses ini apa yang dibahas, bisa Eka untuk mencatat itu ataupun bahkan bisa untuk merekamnya dengan kamu tidak boleh menyebarkan apa yang sudah menjadi omongan di sini. Betul-betul kamu bisa untuk perdengaran lagi, untuk diingat-ingat lagi seperti itu. Untuk pendapat saya gimana? Gini sih Bu, saya tuh kayak pernah itu kayak namanya kayak saya sering juga kayak gitu nyanyi kan, tapi habis itu nanti lupa lagi gitu loh, udah saya catat jadi kayak saya takut aja gitu kan proses kampanye tidak berjalan sesuai dengan rencana seperti itu. Oke, saya akan bertanya lagi, atau ada yang mau berpendapat? Belum? Saya bertanya lagi, apakah menurut kamu ini kan tidak memahami poin dari konseling ini atau kamu karena apa? Karena kalau kamu tidak memahami poin, berarti kamu sama dengan tidak memahami, mengerti dan apa yang sudah disampaikan teman-teman seperti itu. Kalau kan ini prosesnya belum berjalan ya, jadi kan saya nggak tahu gitu. Maksudnya kayak lupanya itu karena apa? Tapi yang kayak yang sebelum-sebelumnya itu kayak lupanya itu ya lupa aja. Ya nggak ingat belum kayak ini buku udah nggak saya buka jadinya ya mungkin itu yang namanya saya lupa karena bukunya nggak saya buka terus saya nggak punya catatan lagi kayak terus habis itu misalkan ada pertemuan lagi ya udah tinggal oke bagaimana menurut yang lain? Ya, kalau dari saya sendiri itu saya masih setuju dengan satu minggu satu kali pertemuan ya Kak. Karena mengenai yang Pak Eka baru sampaikan yang bahwasanya dia itu sering lupa ya kalau misalnya cuma sebentar seperti itu ya bisa kita sebagai pemenang dalam itu bisa mengingatkan ya bantu mengingatkan dan Kak Sarah juga bisa mengingatkan mungkin melalui grup ketika bisa minta pertemuan muslim bisa diingatkan kembali apa saja kegiatan kita besok ini poin-poin yang akan kita bahas untuk Gimana yang lain? Adakah? Dengan apa yang kita tulis ini ada yang pendapatnya tentang baik dengan bukan baik zamannya bagi kepada anggota kelompok itu kan apa misalnya kayak ada pemilihan misalnya besok kan ada itu ada konseling kelompok pasti yang itu yang di dapur kemarin ini kan saya kan nanti kan saya atau dari Mbak India atau Mbak Eka misalnya tahu ini bahwa ini kan dari Mbak Zara sendiri kan nggak pernah tahu kan saya besok jadwal kayak nanti kita akan bahas ini kan seperti itu nah itu mungkin mengurangi banyak lupa gitu memang saya tetap bisa seperti sebenarnya dengan apa yang dikatakan Kak Zinda dan Kak Yuri tadi kita bisa, Kak Eka mungkin bisa menanyakan ke salah satu anggota kelompoknya seperti apa yang dibahas dan nanti waktu bahas di kelompok nanti pertemuannya itu apa yang dibahas mungkin Kak Zahra bisa mengingatkan kembali sebelum pelaksanaan H-1-nya
mungkin bisa memberikan pengumuman lah terkait apa yang kita bahas dan topiknya seperti apa. Nah, kita akan melanjutkan kegiatan yang seperti apa. Nah, itu kan bisa diingatkan kembali. Saya rasa untuk kalau hanya alasan lupa itu bisa diatasi dengan bantuan orang-orang di sekitar kita untuk saling mengingatkan seperti itu. Oke. Setelah menangkap nih pendapat dari yang lain bagaimana? Ya, saya juga kalau misalkan tetap berlebihan saya nggak mau juga karena apa ya, kayak saya rasa egois banget mengenaikan yang lainnya juga perlu waktu kan, maksudnya ada sekolahnya juga ya seperti itu. Jadi menurut saya Oke. Sudah, setelah kita menyepakati ini, saya sebagai konselor nanti, sebagai kalian nanti, saya juga akan memberi solusi dengan adanya saya merangkum setiap kita selesai konseling, saya akan rangkum dan akan saya sharekan ke WhatsApp biar semua juga sama-sama saling mengetahui informasi untuk hari ini dan terkait minggu depannya lagi. Jadi tidak ada yang merasa ini lupa, itu lupa. Oke, bagaimana? Ya, betul juga. Oke. Terus kemudian hari yang akan ditetapkan untuk kita bertemu pun jamnya bagaimana? kalau hari sih mungkin bisa di hari Senin ya Kak, karena kan itu juga kalau di mata kuliah juga nggak terlalu yang memang kadang ada, kadang dari kadang masuk gitu, ini kan nggak terlalu, jadi mungkin bisa diisi dengan proses kelompok. Nah, kalau untuk jamnya mungkin bisa jam 9 karena ketika kalau nggak dari tahun 2009 itu saya masih perjalanan menuju Surabaya, jadi mungkin efektifnya jam 9 dan itu kan saya juga udah apa ya, prepare dan semuanya udah sampai ke kampus. Kalau saya memilih di hari Kamis karena di hari Kamis juga tidak ada perkuliahan, kita tetap karena itu sudah dikasih tugas. Nah, kita bisa menyesuaikan untuk konseling kelompok ini kan. Dan untuk jamnya itu saya di jam 9 ya, tidak terlalu pagi, tidak terlalu siang. Jadi lebih enak juga kan, juga sudah fresh, sudah sarapan, jam segitu. Jadi untuk melakukan pembahasan itu kita lebih bersemangat seperti itu. Iya, kalau saya setuju dengan pendapatnya Kak Alia. Saya memilih hari Kamis di tepatnya jam 9. Karena kan kalau misalnya ya seperti bagian yang sampaikan hari Sabtu itu masih dibilang kan ya Kak. Jadi masih terbawa suasana weekend, jadi kayak masih ada malas-malasnya. Kebetulan juga hari Kamis itu kita dari kemudiannya itu kadang kosong, kadang jadi bisa dibilang itu masuk seperti ini. Saya sependapat dengan Ibu Aulia sama Yudri, dimana menurut saya hari Kamis itu sangat cocok untuk dilakukan proses konseling kelompok. Kan kita juga kosong di hari Kamis, kemudian ada kegiatan juga, jadi kayak lebih berat di hari Kamis daripada di hari Senin. Terus untuk jamnya juga jam 9 sih, karena menurut saya jam 9 itu nggak padat, karena biasanya kalau saya berangkat jam 8 itu dari situ tuh padat banget, itu sangat takutnya nanti telat kan, nggak enak sama yang lain juga sih. Bagaimana? Setelah mendengar pendapat teman-teman, masih berarti listnya? Kemarin ini kan itu Kak, maaf pergantian kan sebenarnya saya sama Pak Wijati, mungkin di hari Kamis boleh sih. Tadi juga udah apa ya, udah kita kan kalau dibilang mata kuliah yang apa ya, menegangkan udah kita terlewati maksudnya kan, mungkin di itu kan bisa dan juga tapi kan gimana sih dari kemarin Hujannya juga sudah oke. Setelah kita sepakati bahwa kita pertemuan seminggu sekali di hari Kamis jam 9 dengan alasan di hari Kamis ini kalian mulainya hanya dari dan bisa dialihfungsikan untuk konseling kelompok ini. Oke, baik, kita sudah menyepakatikan bahwasannya pertemuan ini akan dilakukan di yang terjadwal tadi. Kemudian kalian akan melakukan konseling ini untuk durasinya berapa jam? Saya pikir 45 menit itu yang paling minimal sih. Dan bisa kalian diskusikan lagi untuk apakah 1 jam kah, atau 2 jam kah, 120 menit malah bagaimana? 30 atau 45 menit itu minimal banget sih untuk konseling kelompok. Apalagi yang terbahas banyak. Bagaimana?
Tahu dia gitu. Oke, menurut saya Kak Zara tadi 45 menit itu minimalnya ya. Kalau kita ini konseling kelompok ya, bukan individu yang memang memerlukan waktu yang lebih karena memang membahasnya ini juga bukan hanya satu orang, mungkin bukan satu orang kan ya. Nah itu pasti kan juga dilihat apakah masalahnya itu berat atau hanya ringan. Walaupun ringan saja itu kan juga harus memerlukan waktu yang lebih banyak. Soalnya tidak ada satu pendapat yang didengarkan, tapi ada 5 sampai 7 orang lah ya. Itu pasti memerlukan waktu yang sangat lama. Saya rasa di waktu 1 jam sih. Saya itu akan ya tidak terlalu lama ya, nggak terlalu singkat, itu waktu yang menurut saya optimal untuk konseling kelompok. Oke. Mulai. Saya sependapat sama Mbak Oli. Nah, menurut saya waktu 1 jam itu waktu yang sangat pas karena nggak terlalu lama juga, nggak terlalu sebentar juga untuk proses konseling kelompok kan. Jadi mungkin kalau misalkan nanti ada kelebihan kita bisa gunakan untuk iya atau kapan gitu. Jadi kayak mungkin 1 jam itu. Ini saya setuju sama yang disampaikan oleh Pak Oda itu bahwa Eka barusan. Jadi saya juga memilih waktu 1 jam karena ini alasannya karena konseling kelompok ya Kak. Jadi ini bukan banyak waktu juga karena kita kan saling bertukar pendapat presiden juga. Saya juga mendapat dari pembina lain memang waktu 1 jam itu memang cukup ya, mungkin untuk membahas permasalahan salah satu ya nggak termasuk permasalahan yang dibahas cuma satu, tapi pendapatnya kan beda-beda dari orang gitu kan. Mungkin dengan 1 jam itu mungkin dikatakan efektif kan ya, ataupun misalnya kurang dari 1 jam kan, atau mungkin tak sampai 1 jam mungkin nanti bisa diisi dengan evaluasi dari negara. Oke. Sepakat ya 1 jam? Iya, Oke. Ya Kak. Menurut kalian nih, kita akan lebih enjoy ketika konser bapak itu diadakan di indoor atau outdoor? Yang dimana ketika indoor itu akan kita laksanakan, kan bisa untuk terlaksanakan di WBK ataupun bahkan bisa ke cafe yang private. Saya menemukan dari kafe-kafe yang private room seperti itu. Dari enaknya indoor ini kita akan jauh lebih bisa lebih mendalam lagi konsernya. Dan atau kalau di outdoor bisa untuk di kafe banyak sih kafe-kafe outdoor ataupun di gazebo kampus itu bisa dilakukan dengan alasan yang kita bisa untuk sekali tidak bosan untuk kayak misal melihat pemandangan ya yang lain-lain gitu seperti itu. Bagaimana kita lebih enjoy dengan masuk ke yang bagaimana di tempatnya? Oke, tempat yang ada kita pakai dalam selama konseling ini, adakah pendapat indoor atau outdoor yang mau digunakan? Kalau saya memilih indoor Kak. Alasannya itu agar pembahasan atau pembicaraan itu dilakukan di area sekolah. Ada orang yang lewat, ada bunyi orang kayak paksor apa gitu yang melintasi jalanan itu yang itu bisa bukan di konsentrasi kita ya. Nah, perihal kita rasa bosan atau apa ya kita kan bisa mencetak di sana. Juga ada sedikit kalau kita sedikit ya bersandra atau apa. Kalian bisa feel free banget kalau sering ngomong ini. Gimana Kak? Karena saya juga sebenarnya terbuka itu di mana saya memilih untuk yang indoor karena memang kita lebih apa ya, saya bertukar lebih enak gitu, nggak mudah misalnya gitu kan. Kalau kalau kan kita mudah masuk sama bunyi sepeda motor lah, terus bunyinya kereta lah, gitu kan, terus bunyi semua gitu kan. Jadi kalau di itu kan lebih terfokus gitu kan. Tapi apa ya, meskipun itu loh, karena sih kalau yang bosan juga nggak ada, kita bisa streaming atau nggak games kecil gitu loh. Betul, saya pasti kan nggak ada bosan sih. Yang lain? Ya, betul. Kalau saya lebih milih indoor sih karena milih indoor karena menurut saya kalau yang dikatakan Mbak Alia sama Mbak Giri tadi kalau misalkan kita di indoor itu kan kita nggak distract sama yang lain gitu. Jadi kayak kalau misalkan mungkin bosan juga bosan bisa diatasi dengan hal-hal yang lain seperti activity sama
sama yang seperti Terakhir atau ya? Baik Kak, tidak jauh beda dengan pendapat teman-teman yang lain. Saya juga memilih indoor karena kan menurut saya itu lebih nyaman karena tidak akan terkena sinar matahari secara langsung. Karena jika terkena matahari secara langsung itu membuat saya itu emosi. Jadi kayak lagi ya apa ya? Soalnya panas sudah masa itu kita pasti nggak akan dan itu akan membuat kita hanya fokus ke badan kita, rasa hawa panasnya seperti itu. Jadi lebih nyaman dan enjoy di indoor daripada outdoornya seperti itu. Jadi kita setelah di indoor ya, sebagai untuk kalian nanti kita kebanyakan ke kafe yang tertutup ya, yang indoor ya. Kita lebih enak deh kalau kalian mikir ke bosan atau apa, nanti kita akan sampai dengan ke kafe itu gimana? Ya, boleh. Oke. Karena kita sudah menyepakati bahwasanya kalian semua akan memilih indoor dan setelah ini kelompok ini akan selalu dalam semua konseling kelompok akan selalu punya norma aturan yang wajib kalian patuhi. Pertama terkait kedatangan atau kehadiran anggota kita, kalian bisa diskusikan batasan untuk ketidakhadirannya itu berapa kali dalam konseling kelompok ini sejauh nanti pada kita menyelesaikan batas ketidakhadiran kalian. Masa sih batas kehadirannya sih tiga kali ya, karena mungkin misalnya tapi disertai dengan alasan yang jelas. Mungkin apa? Hanya yang kayak yang hal sepele yang mungkin kayak pas gak datang ke konsul kelompok ini, jadi kan harus disertai dengan alasan yang jelas. Karena misalnya 1, 2, 1, 2, 3 itu nanti keluarnya tersebut. Oke. Jelas alasan yang jelas kalau misal sakit ya harus menyebutkan surat sakit gitu. Lain? kalau saya juga setuju dengan yang disampaikan oleh Mbak juga kali juga ingin melihat apa alasan dia untuk tidak hadir ketika berkumpul. Misalnya memang orangnya itu sakit atau ada hal-hal tertentu yang bisa dibilang sangat mendesak yang membuat dia bisa hadir bisa diprogram dengan 3 kali pertemuan ini. Nah, misalnya alasannya itu kan dia kalah apa ya bisa dijadikan kebijakan yang tegas ya dari Azhar sebagai konselor di luar juga dari kelompok. Oke. Baik, kalau saya juga toleransinya 3 kali. Pak, jadi itu kan karena juga harus disertai dengan alasan yang jelas. Jadi kita tahu yang memang anak ini memang tidak bisa mengikutinya karena keadaan dia itu seperti ini. Jadi kita lihat juga dalam konteks keadaannya itu seperti apa. Nah, selain itu juga 3 kali nanti misal dia tidak bisa menghubungi Kak Zahra saja secara langsung sebagai pemimpin di kelompok ini. Jadi kita itu tidak bertanya-tanya sebenarnya kita mau lanjut atau enggak. Nanti kan menggantung. Nah, kalau sudah dapat informasi dari Kak Zahra secara langsung kita tahu arahnya ini mau lanjut atau mau berhenti seperti itu. Atau juga kita bisa bikin grup. Iya, boleh Ya nanti kalau misalnya ada sesuatu yang harus dibicarakan nanti langsung berburu saja, tidak harus. Ini kan satu ya barangkali misalnya saya nanti langsung aja di situ. Itu pendapat saya itu gimana? Dari KK? Menurut saya awalnya ada konsekuensi ininya ya batasnya ya. Menurut saya 2 sampai 3 kali itu cukup sih. Makanya kayak kalau misalkan berlebihan kayak 4 atau 5 kali kan terlalu ini ya. Kita kan takutnya juga semuanya nggak ya banyak, tapi kita kan nggak tahu sebanyak yang itu. Takutnya juga diremehin dalam penanganan misalkan lebih banyak. Terus kalau misalkan kami pun ada yang tidak dapat hadir itu konfirmasinya juga seperti yang karena Kak Zahra tadi yang memilih grup tadi yang bisa kita tahu. Jadi semangatnya 3 kali, depannya 3 kali kan ya kan? Iya. Kita
batas ketidakadilannya 3 kali bisa diperhatikan ya di sini. Kemudian keterlambatan kalian bagaimana? Adakah pendapat apakah kalian bisa kalian berpendapat berapa menit kalian boleh terlambat? Dalam artian ini bukan dalam artian boleh ya, tapi lebih ke toleransi kalian terlambat itu seperti apa dengan alasan yang memang itu urgent sekali keterlambatannya. Bagaimana? Ingrid? Ya, menurut saya waktu toleransi yang diberikan ada terlambat itu, tapi ini konteksnya bukan sengaja ya, karena memang benar-benar tidak masalah terlambat waktu. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit ya, dengan catatan bisa menghubungi Azhar sebagai konselor untuk bisa menyampaikan kepada kita semua bahwasanya proses konselingnya itu ditunda 14 menit lagi untuk dimulai karena ada satu orang teman kita yang terlambat. Kalau menurut saya sepakat sama Mbak Yudi. Terlambatnya ini minimal 10 sampai 15 menit, tapi lebih ke 10 menit sih. Soalnya kalau sekarang kebanyakan ya, itu kayak banget kalau sekarang mereka masih 5 menit lagi, jadi kayak mau duduk lagi. Oke, kita bilang minimal maksimal 10 menit itu? Maksimal, oke, maksimal 10 menit. Oke, Iya, minimal 10 menit, minimal 10 menit maksimal 15 menit. Oke, itu saya tanya. Oke. Saya cukup itu 10 menit ya, langsung saya batas itunya 10 menit karena yang kalau misalnya kalau 50 menit juga ada yang jelas bantu cuma ban motor kan motor mogok ya, terus kan nggak tahu kan bukan di motor kita kan, tapi kan itu bisa mungkin toleransi sampai 15 menit. Tapi kalau memang ada yang bisa sengaja kayak saya juga jam 9 terus ini kamu deh ini lain udah datang juga ini tak pepetin aja deh kayak itu kan kayak sengaja tuh benar-benar berlaku. Kalau saya Kak, saya untuk keterlambatan itu maksimal 15 menit karena kan misal ini ada tidak berita kalau hanya itu bocor, nah dia memang tidak sengaja untuk udah dapatnya dari rumah itu sudah dia minta cuma kan bocor itu dibuatkan dari kita. Nah semisal dia kan kita nggak tahu bedanya itu rame atau enggak, nah semisal dia kan untuk menanggalkannya ya Kak ya, itu kan kalau dia lihat masih ada waktu 15 menit, cukuplah nanti untuk aku berangkat ke tempat konselingnya itu masih nutupi kan artian kata masih bisa mengikuti, jadi dia bisa memaksimalkan waktu yang 15 menit gitu. Oke, jadi pendapatan maksimalnya ada 15 menit. Iya. Tapi juga saya ingatkan bahwa kalian juga bisa untuk konfirmasi ketika ada keterlambatan tersebut. Jadi teman-teman yang lain tuh tahu keadaan kalian itu seperti apa nantinya dan tahu apa yang harus kita lakukan terkait keterlambatan kalian tadi. Ya saya harapkan tidak menyepelekan itu juga. Kita kan juga nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dan semoga kita selalu baik-baik aja. Begitu ya, teman-teman. Oke, jadi tadi yang sudah kalian bahas bahwa tidak ikut ajudan kalian, kebersertaan kalian itu 3 kali maksimalnya. Iya. Dan toleransi keterlambatan itu ada maksimal 15 menit, begitu? Iya. Oke, semua bersetuju atas hal tersebut dan berkenaan dengan partisipasi kalian dengan memberikan feedback ataupun berbagai pengalaman dengan yang lainnya. Kalian boleh mendiskusikan menurut kalian aturan cara kalian berpendapat itu seperti apa, cara bicara kalian, sikap kalian itu bagaimana di dalam konseling waktu ini. Silakan. Cara kalian berpendapat dengan orang lain. Mungkin cara berbicara yang nantinya berbanyak itu ketika saya berpendapat terus ada yang kayak tiba-tiba nyontok gitu loh kan, saya terbilang gak senang gitu maksudnya yang memang ya tak pas orang berpendapat, tapi kayak
saya tak masuk, saya maksudnya kan saya tak masukkan, saya pastikan nggak ada izinan. Jadi kan kalau langsung masukkan ya lama, maksudnya kan apa yang saya utarakan itu kan juga ketangkep gitu. Kalau menurut saya tidak sembarangan ketika kita menyampaikan sesuatu itu jangan menjudge. Jadi apa yang kita sampaikan, misal gini, hanya masalah seperti itu aja, emosi sampai yang kayak gitu. Kita kan tidak tahu seberapa dia berusaha untuk menceritakan, terus mengatasi hal tersebut. Nah, bisa-bisanya dia berbicara seperti itu, karena dia tidak tahu bagaimana kondisi dia berjalannya. Mungkin di dia itu memang masalah biasa, tapi kita tidak tahu di orang lain itu bisa menjadi hal yang sangat luar biasa. Ya, pada saya tidak suka orang yang misalnya kita berbicara tentang hal yang harusnya kita semua ini harus mendengarkan, tapi dia ini sih. Nah, yang pembicaraan ketika disuruh minta pendapat dia itu kayak maksudnya dari apa? Dari bicaraan secara berbahasa. Kalau saya ini suka mas, kalau misalkan kita berpendapat itu kayak di sela gitu, kayak kayak masih belum selesai ngomongin tapi tiba-tiba kayak udah dipotong aja gitu. Jadinya kayak kayak gitu. Jadi kayak enakan kayak mau maju tuh kayak apa sih kok dijelasin gitu jadinya di sini. Ya karena saling mendengar satu sama lain kan pendapat itu dan bisa ditangkap sama kalian semua. Bisa. Kalian sudah tahu kan sikap yang bagaimana yang harus kalian terapkan nantinya? Iya, sudah. Oke. Nanti kan setiap orang pasti akan bercerita dan kalian juga wajib untuk memberikan pengalaman kalian juga kan. Jadi sikap pembicara itu yang seperti itu dan sikap anggota yang harusnya terjalin baik itu juga kalian sudah tahu yang bagaimana dan semua sependapat untuk menghargai satu sama lain ya. Iya. Dan kemudian dari barangkali sikap anggota nih, sikap tadi kan soal berbicara ya, ataukah adakah kalian berpendapat tentang sikap anggota? Jadi tidak hanya bicara saja, tapi barangkali perilaku yang tidak kalian suka, ataupun yang kalian suka, yang kalian inginkan ada dalam situasi kelompok kali ini. Silakan. Kalau saya ini suka kalau sampai lalu ya. Jadi kalau misalkan perilaku anggota kelompok yang ini sangat dibutuhkan untuk masuk kelompok ini kayak saling merangkul kayak mungkin menghargai satu sama lain kayak itu sih ya karena kita juga pasti prosesnya kan bakalan panjang, kita bakalan ketemu terus gitu. Kayak kalau misalkan kita ada problem satu sama lain kan pasti nggak enak saya bukan itu ketika berada di lingkungan konseling yang suportif sama seperti apa yang Mbak Eka bilang tadi. Jadi kita saling mendukung satu sama lain, jadi tidak ada yang menyalahkan ataupun memandang sebelah setiap permasalahan yang dimiliki setiap orang. Saya sangat setuju dengan pendapat Mbak Eka dan Kak Udila harus sampaikan. Intinya dalam kesempatan ini kita saling bekerjasama, terus intinya saling hormat kepada apa yang kita sampaikan itu kesepakatan yang kita sepakati bersama gitu. Jadi intinya kan bisa membentuk kelompok yang saya pendapat dari Mbak Eka ini banyak kemudian mengumpulkan kita sama-sama dari ini kita juga kan kita juga bertemunya kan akan lama, maksudnya kan nggak hanya satu kali dua kali, ini kan juga akan bahas maksudnya kan jadi kan bertemunya akan bertemu selalu kan itu juga dari saya menghargai satu lagi mungkin dari teman-teman ketika terus langsung mungkin tidak perlu main HP gitu untuk mempunyai bermasalah. Sudah. Terima kasih. Jadi kita semua sependapat bahwasanya sikap bicara dan sikap anggota sebagai anggota di sini adalah semua berhak untuk berbicara, itu yang pertama, dan kalian semua harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, gitu ya.
Kemudian dari penamaan aturan yang sudah kita sepakati dan sudah kita diskusikan terkait dengan rahasia, kalian sudah tahu bahwasanya di sini semua harus terjalin kerahasiaan. Baik, semua sudah paham terkait itu, dan kalian pastinya tidak akan masalah atau rahasia kalian terbongkar satu sama lain. Dan itu harus kalian tetapkan di diri kalian bahwasanya saya juga tidak akan mendengarkan orang lain jika rahasia saya juga tidak mau untuk dibocorkan orang lain. Apakah kalian sependapat dengan hal tersebut? Ya, Oke. Kalau misal ada salah satu dari kalian yang orangnya dibatalkan, bagaimana? Adakah sanksi yang harus kalian terima? Oke. Semua kayak siapa? Ada cara bela lagi. Kalau menurut saya, kalau ranahnya sudah meninggalkan terkait apa yang sudah kita ceritakan pasal itu dan bilang bahwasanya ada asas kerahasiaan, namun dia tetap menyebarkannya, menurut saya itu sudah tidak bisa ditoleransi. Karena itu kan yang kita ceritakan terkait permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang kita sendiri saja tidak ingin orang lain tahu, kita hanya ingin orang yang ada di kelompok itu tahu saja, tidak sampai hanya luar. Menurut saya itu sudah tidak bisa ditoleransi. Lebih baik untuk dikeluarkan atau diberikan peringatan pertama untuk dia. Oke. Baik. Yuk, benar. Saya dapat pendapatnya dengan memang kalau orderannya atau rahasia ini kan memang udah apa ya, saatnya udah nggak kayak lagi mungkin bergabung ke kelompok ini kan, juga saya kan juga terkait bahwasanya di sini ada apa asas kerahasiaan itu memang masih benar-benar menjadi kerahasiaannya. Dan memang kalau ada teman-teman yang mau apa ya, kayak mengucapkan rahasia itu kan mungkin menurut saya sih dikeluarkan aja ya, soalnya kan masalah itu kan juga takut menyangkut ke bukan hanya masalah sehari-hari, tapi ke masalah pribadi apa ya, pribadi kita sendiri. Mungkin ya, saya kurang setuju apa yang disampaikan oleh Pak Aulia dan Mbak Rita, bahwasanya ketika ada anggota yang sengaja ya dalam hal membocorkan perbincangan kita dalam masing-masing kelompok ini, saya rasa Kak Azhar sebagai konselor memberikan ketegasan dan kebijakan untuk mengeluarkan si anggota ini dari kelompok. Intinya kita juga kan sebagai mahasiswa ya, calon konselor calon guru BK. Nah, mulai dari sini ya, kalau pelatihan dari pertemuan-pertemuan konselor ini akan melatih diri dan juga untuk bagaimana sih caranya untuk menjaga kerahasiaan. Kalau saya itu disebut kan kerahasiaan itu cerita-cerita kan sangat rahasia ya. Jadi kayak misalkan kita, kalau misalkan ada yang menyebarkan itu akan sangat-sangat dampak buruk. Tentunya kita juga takutnya nanti bakalan nggak ada lagi yang percaya bahwa oh saya bukan sendiri, nanti apa rahasianya dibongkar kayak gitu. Jadi menurut saya kan sepertinya memang harus dikeluarkan, karena itu sangat-sangat akan membuat citra buruk sih. Betul. Dan setuju sekali dengan pendapat kalian bahwasanya sanksi yang harus dapat adalah dikeluarkan. Saya juga sependapat dengan kalian bahwasanya saya akan mengatur mengeluarkan dan bahkan tidak mendapatkan sertifikat yang saya janjikan di poster yang saya bagikan. Dan semua sudah sepakat ya terkait aturan ini wajib semua untuk menaati hal tersebut. Oke? Ya. Oke, saya harap kalian semua mendapatkan yang baik dengan adanya konsul kelompok ini. Oke, dari yang sudah kalian sepakat tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa yang kalian tanya? Sudah sejauh ini belum ada lanjut. Oke. Sepertinya sebelum masuk hal lebih dalam lagi kita SBD nggak sih? Iya. Kamu sudah masuk hal nggak sih? Ya, betul. Kamu ngantuk gitu loh. Karena di belum nih kan? Oke, kita melakukan SBD ini. Saya namakan nama SPG-nya adalah petaka paling kocak. Jadi kalian nanti bisa menceritakan dari siapapun itu dari kalangan saya untuk menceritakan hal yang paling absurd, kocak banget ketika kalian menjadi mahasiswa selama kalian dari semester 1 sampai semester 6 ini. Nanti yang cerita yang paling kocak itu ketawa yang bergambar. Gimana?
Iya, setuju. Oke, itu saya contohkan lah ya, apa ya paling kocak selama saya menjadi mahasiswa. Dulu ketika saya PLP ini lebih ke drama romance anak mahasiswa semester 5 gitu ya. Dan waktu itu lagi cinta-cintaan dari sama anak PLP ini. Dan saya tuh lagi seneng-senengnya sama ini cowok, bukan seneng ya, excited aja. Ketika PLP tuh kayak, ayo jangan tunggu. Dan saya pikir waktu itu hari itu tuh si dia ini tuh nggak tertarik lagi dengan saya. Terus kayak oh ya udah saya fine aja, saya nggak butuh yang pada kita deket atau enggak. Dan saya pulang dari PLP itu dan saya pakai lah waktu itu hujan, saya pakai lah mantel dan ternyata ketika saya naik motor dari saya posisi jelek banget, saya itu jelek banget kayak kodok, dia ada di situ makan soto dan sambil bodohnya saya lagi saya dada dan dia dada dan itu saya pikir saya cantik waktu itu dan soto itu sapinya tuh dalam gol dan itu kaca dan kalau saya lihat dia bodoh banget gitu kan dari situ saya malu banget dan saya penetapan di Indonesia saya udah nggak mau dari cerita ini PLP itu ya seperti itu. Jadi itu contoh dari saya. Yang dari kalian gimana? Dari siapa nih? Tidak? Tadi dari mana? Siapa dari Indri? Masih mikir. Oh ini kan nggak asuk berarti. Paling santai-santai aja berarti. Tadi kayak enggak itu. Belum riset apa kan aku saya masih yang satu dan yang belum ganti gitu kan. Nah saya itu kan zoomnya zoom pokoknya mata kuliah apa ya waktu itu ya lupa saya karena di situ jemput adik lagi ya jemput adik tahu nah ada itu kan kalau nggak salah absen kan waktu itu nggak absen apa mikrofonnya tuh betul ya karena tapi lagi kakak terus saya jalan juga sampai nangis gitu kan maksudnya masuk langsung gitu kan gimana kan sampai tapi dan tak pikir kan itu apa ya waktu kan saya bersama adik saya jadi aku itu kayak di sini selalu masuk ya tapi pikir dari cinta apa ya di liutnya kan ternyata dan juga udah bukan teman saya dan gimana apa lupa ya makanya kan sudah apa ya kayak ngumpul gitu kan udah semua dikosongin lah jadi ternyata sampai ini adalah mungkin nanti sampai terus ini kan ya terus saya kumpul terus yang paling buat saya kayak apa sih gitu dan nanti setelah pagi aku sih pak semoga tidak ada musibah itu lagi. Oke, Indri ya Aulia barangkali Saya suka pilih ini golnya kayak saya punya tiga cerita singkat banget. Itu ini jadi itu saya lagi di kampus ya. Karena saya lagi di sendiri. Saya tuh duduk di apa pinggir gitu maksudnya kan ya kalau misalkan bergantian nah ya saya duduk kan lama yang kayak begini saya tuh mantuk dengan kolomnya tuh begini terus saya itu belakang saya coba cari kursi niatnya saya pengen duduk ya jadi niatnya tuh saya pengen nyusun kursi biar bisa itu enak ya soalnya kalau saya lama banget terus itu yang pertama kejadiannya kaki saya nyangkut ya kaki saya nyangkut apa ini loh kayak kecil saya mau disini gak bisa ya terus kedengeran ke saya itu yang pertama ya terus yang kedua itu tahun hari yang kedua itu saya mau tidur di dekat gini loh kak terus habis itu
kalau punya saya. Ya. Kayaknya ini kayak kurang lucu sih. Oke. Pas mama itu kan kita kan dibagi makanan nih perkotaan buat makan. Jadi pas saya tahu ini nasinya sudah makan dan saya itu tidak bisa makan. Ketika hari pertama nih tidak bisa makan. Karena makan pakai tangan itu kan saya lupa bawa itu kan. Jadi kalau mau ke kamar juga jauh kan. Sampai saya beda-beda ini kurang tidak bisa berapa ini. Karena apa ya, dia itu jauh kan. Dan lucu sih, mana setelah saya waktu itu sama masih ingat aku di SD. Oke. Ya, karena dulunya waktu itu pas pertama kali ya, kayak masih berantakan dan saya rasa dia dan Terjemahan lapar. harian. Itu sekali juga. Mau jadi itu lebih kasihan. Kalau tadi katanya balik kita saya Kalau dia, Jadi saya pernah menginap di salah satu teman saya di kota Vancouver. Nah, itu saya bersama tiga teman saya, tiga peserta saya, teman saya ada temannya asli kota M. Nah, ketika kita berada di kamar, nah itu kan itu ada petir dari gunung itu saya kan tua orangnya. Nah, itulah saya tutup. Di situ ada bapaknya teman saya. Nah, di situ kita di salah satu kamar. Nah, udah saya takut, saya kok takut, kecuali saya tutup. Kayak gitu kan. Iya, udah saya tuh pengen tidur gitu. Nah, saya tuh nggak tahu kan kalau ternyata yang tutup ternyata hanya saya. Nah, nggak sopan sama saya. Apa perlu? Nah, pada itu saya nggak tahu saya untuk ya saya nggak kuat. Saya nggak tahu merasa bapak. Saya nggak merasa nggak sopan. Akhirnya kalau teman saya itu pergi. nggak hanya langsung aja, lebih kayak itu orang tua ya. Bisa nggak sih dibagi? maksudnya tidak mau apa tuh. Oke, gimana semuanya? Kalau sudah relax, sudah relax, kita saya rasa bisa lah ya beralih ke tahap yang lebih dalam lagi. Iya. Oke. Oke, karena kalian sudah semangat lagi nih, nantinya saya beri kalian kesempatan untuk cerita satu persatu masalah kuliah yang ingin kalian bahas, tapi secara ringkas. Oke, nanti kita tulis siapa perasaan yang paling urgent untuk kita selesaikan di hari ini juga. Saya harap kalian mengerti bahwasanya tidak semua akan dibahas untuk hari ini. Kita nanti permasalahan yang lain kita akan bahas di next pertemuan yang lain. Dan hari ini yang paling urgent kita akan bahas. Oke, yuk sekarang kalian untuk menceritakan satu persatu yang secara ringkas sekali. Dari siapa? Oke. Ya, iya. Ya, jadi saya ini itu dibilang bukan benci sih Kak. Cuma ketika saya berada dalam sebuah situasi yang sama seperti waktu itu, saya itu teringat kejadian itu. Jadi saya ini pernah dibully oleh guru SMP saya waktu saya kelas 2 SMP. Dan saya itu ditarik dari barisan. Waktu itu pas upacara bendera dan saya itu tidak barisan. Dan saya itu tidak sadar entah kesalahan atau apa yang saya buat, cuma kan misalnya ada kesalahan ini, pasti kan harus dipanggil baik-baik, bicara baik-baik, gitu orang ada di kantor sekolah, orang guru. Nah ini dia itu kayak membuli saya di depan semua teman-teman kami di pelajaran. Ini jadi sangat malu dan masih jadi ada sekarang. Oke. Eka?
Saya ini sih, sebenarnya kan saya itu ada problem sama masa lalu ada ya, karena mau mama papa saya itu kayak pisah gitu kan. Jadi kayak kalau dibilang saya kesel, sebenarnya kesel tapi tidak saya kesel, tapi tidak dendam, tapi saya nggak tahu gitu. Kayak gimana ya, kesel aja gitu kalau misalkan melihat papa saya itu kayak main mama saya atau gimana itu kayak kok gini sih, kayak saya tuh kayak kok cowok kayak gini sih. Jadi kayak saya beranggapan bahwa semua cowok itu kayak gitu awalnya. Terus habis itu ya terus dan saya merasa bahwa semua cowok itu sama kayak papa saya. Jadi kayak ini menurut saya ini sangat-sangat mengganggu sih, karena kan dalam kan saya juga pastinya udah ini ya lulus kan ya, kita juga pasti menjalin suatu hubungan ya, pasti kita memberikan itu rasanya. Itu saya kan, oh ya. Kalau saya waktu saya duduk di fakultas Islam SD itu ada salah satu guru mata pelajaran saya bahasa Indonesia itu orangnya itu memang tampilannya itu kayak yang cerah-cerah. Nah, pakai tapi kayak itu kayak tugas gitu loh orangnya, sampai semuanya siswa itu waktu mata pelajaran itu takut. Nah, ketika orang itu selalu membuat pertanyaan dan itu selalu baik dari kata siswa-siswanya. Nah, itu kalau siswa ini nggak bisa jawab itu tidak lagi bodoh, dan tidak hanya bodoh tapi juga bermanifestasi di mana kalau nggak bisa itu kayak dari tangan kepala itu kayak dibodohkan, Ditoyer kayak gitu. Jadi itu nggak bodoh itu laki-laki. Game kedua dari cerita dari Olin, bila tahu. Kalau sih Bu, ini kejadian itu apa ya? Masa SMP ya, ya. Dimana saya tuh apa ya, dari di bangku kelas 9 itu saya ada satu guru yang memang apa ya, yang tidak disukai oleh anak. Gitu. Gak tahu kenapa guru ini memang apa ya, terus suka, tapi dari wajahnya itu kayak apa ya, menjelaskan suka marah dalam game itu guru. Kan dulu SMP saya tuh saya udah apa ya, nggak tahu saya tuh kayak di IPA itu pecah gitu, bisa nggak pecahnya kayak ada biologi, fisika kayak dan pecah biologi. Nah itu nomor kan fisika. Nah itu pas pada saat itu Bu, mesti kan setelah istirahat itu kan saya kan selalu ada namanya apa sih kalau biasanya masuk tuh masih di ada istirahat suruh baca buku gitu, masuk istirahat di sana, istirahat gitu ada segitu kan. Kan mesti kan ada itu kan setelahnya setelah istirahat dan ditulis suruh nulis referensi itu. Ada tuh kejadian gimana? Ada kita tuh nggak bacain gitu loh. Jadi apa ya, kayak di mana itu bisa-bisa gitu loh guys, karena kayak mengibaratkan gimana bisa-bisa sampai ada yang disuruh kayak udah disuruh minjem temennya buku, terus disuruh rangkum satu judul apa kayak satu buku itu judul kan akhirnya kan dulu sih itu dulu kok mungkin kayak cerita nabi yang hanya satu bagian kan satu katanya halaman satu dan baru isinya di situ sudah rangkum satu sedikit bisa kan ada sih kok, tapi itu juga apa ya, bilang kayak kita saya belum kayak itu jelas khas dari Adinda, itu khas dari Adinda. Oke, ketika kita melihat kita masing-masing dari teman-teman cerita siapa, masalah siapa yang paling harus kita bahas hari ini, masalah yang paling penting, perlu saya ingatkan masalah yang paling penting, oke? Jadi siapa? Kalian belum berpendapat untuk pilih kalian sendiri ataupun menunjuk teman yang lain untuk kita bahas ini. Silakan, bisa saya alasan? Menurut saya setelah mendengar pendapat atau
Tapi permasalahan yang sudah kita sampaikan itu, saya rasa permasalahan yang baik yang perlu kita bahas dalam kali ini. Mengingat melihat permasalahan kehidupan saya sendiri itu Indah dan juga Aulia tadi itu, ya permasalahan itu tentang yang sudah dulu ya Kak, yang sama guru di SMP gitu. Nah, baik yang mungkin bukan mungkin ya Kak, itu permasalahan antara apa sama anak. Jadi tidak ada kayak kemungkinan untuk tidak bertemu, tapi kan sering bertemu ya hampir tiap hari dan pada hari hampir setiap saat juga. Jadi mungkin masalah kayak perlu kita bahas hari ini. Itu dari teman-teman ini, silakan. Ya. Saya sih sebenarnya pertanyaan sepanjang beribu karena bisa di beberapa pembahasan kita hari ini bisa menggunakan dari pembahasan dari bahasa karena banyak hati maksudnya banyak apa yang baca udah mulai dari bahasanya memang semua orang itu sama seperti pertanyaan itu. Jadi apa yang juga banyak penasaran, cuma kan kita sebagai satu dengan satu kelompok ini kan memang benar-benar kayak yang menjaga dan memberikan support gitu loh. Bagaimana? Mau ya? Saya setuju dengan pendapat teman saya ini. Saya setuju dengan saya permasalahan ini. Baik terlebih dahulu di mana menurut saya masalah keluarga ini adalah yang keluarga, apalagi mereka ini sudah dewasa, pastinya sangat membutuhkan peran serta dengan peran keluarga masing-masing di satu keluarga pastinya. Karena kan peran dari keluarga akan membentuk diri kita sebenarnya. Bagaimana Kak? Saya juga ini sebenarnya kayak saya merasa bahwa masalah saya itu sangat perlu diselesaikan terlebih dahulu karena mengingat ini tuh mengganggu kehidupan sehari-hari sampai sekarang juga kayak saya juga kalau misalkan mau cerita juga saya bingung juga misalkan mau apa bantuan orang lain juga saya sebenarnya kayak bingung gitu ya menyelesaikan masalah. Jadi kita semua sepakat ya masalah mereka yang akan kita bahas hari ini karena mengingat yang paling penting untuk dibahas adalah masalah mereka. Saya juga sependapat dengan kalian semua. Oke, untuk Eka bisa untuk diceritakan soal lebih detail sekali permasalahan yang kamu hadapi. Jadi itu sebenarnya permasalahan keluarga saya itu dari dalam dari lama banget itu. Dan itu tuh sebenarnya kayak kalau misalkan dibilang mama papa lucu lagi itu kayak ya lucu iya ada lucu kayak gitu terus kan sampai akhirnya yang terakhir itu kayak kakak saya ngumpul sama saya gitu sampai akhirnya itu kayak pisah gitu ya pisah cuma pisahnya kayak cuma beda kos gitu kayak saya di sini pak di sini jadi masih sering ketemu gitu. Terus kalau misalkan saya lihat papa saya itu kayak jengkel gitu kayak keselin gitu sebenarnya apanya ya memang keselin gitu kayak apa ya kayak dikit-dikit marah kayak dikit-dikit marah gitu apalagi kan sekarang juga lagi sakit ya kan kalau misalkan sakitnya salah kan lebih marahnya lebih ekstra ya jadi kayak setiap hari itu saya kata-katain gitu kayak setiap hari itu kayak besok gitu kan intinya kayak gitu terus itu apa ya kesel saya kesel banget sangat membuat saya kesulitan untuk beradaptasi dengan ya lanjut Oke. Ketika sudah mendengar ceritamu, yang perlu saya tanyakan adalah sejak kapan kamu mulai untuk membenci ataupun kamu bisa begitu membenci atau kesal atau bagaimana? lebih dari kesal sih kayak iya Oke. Itu sejak kapan kamu merasakan hal tersebut?
Tepatnya itu dari SMP itu kan kesel, SMP kelas 2, sampai kelas 2 itu udah kesel karena kan kalau misalkan masih bocil waktu itu kan masih bocil kan saya nggak ngerti apa ya, kayak saya nggak tahu kalau betul mama saya. Jadi setelah mama saya cerita, itu tuh makin membuat saya menunjukkan rasa kayak musuhin sih. Iya, oke. Belum apa ya kamu sebutkan setelah kamu berpikir bahwasanya kamu itu menyebalkan ataupun ketika kamu membencinya. Kenapa apa? Biasanya kayak ini sih, kalau misalkan habis dimarahin gitu, saya tinggal kayak habis dimarahin salah saya tinggal, kalau saya langsung muter-muter, biasanya muter-muter apa namanya, kayak muter-muter kompleks ya, meninggalkan pikiran ya, supaya kos itu juga ini ya Pak, bikin saya nggak tenang ya, makanya saya memilih itu tidak berada di kos. Oke. Solusi apa yang muncul ketika kamu merasa atau kamu meninggalkan dan pada akhirnya kamu berperilaku untuk meninggalkan ataupun sejenak untuk melipir dari hal tersebut? Apakah setiap saat kamu juga berpikir bahwa sama kamu meninggalkan dan kamu pada akhirnya memilih untuk keluar? Pernah? Iya sih, menurut saya setiap hari saya merasa bahwa saya itu ngeselin karena ada aja gitu, kayak misalkan ya saya di rumah itu saya nggak akan bisa ngerjain tugas karena pasti papa saya kayak manggil-manggil terus, makanya saya lebih memilih untuk keluar kos supaya saya bisa ngerjain tugas. Oke, jadi apakah setiap saat untuk kamu merasa meninggalkan kenapa atau hanya ada situasi-situasi tertentu? Menurut saya di situasi tertentu sih, kayak misalkan kalau disuruh-suruh Ya. disuruh kayak gini sih. Suruh-suruhnya kayak nggak bisa santai. Kalau orang kerjanya santai kayak kamu ambil ini, itu kan bisa. Enggak, karena mungkin karena kalau saya orang timur ya, jadi kayak tegas gitu. Tapi tegasnya sambil kata-kata gitu, sambil bisik-bisik kayak. Saya Kamu tidak nyaman? Iya. Karena tadi dari kamu pilih untuk libur sejenak dan refreshing dengan cara mencoba lagi. Iya. Dan bersama selama ini apakah hanya dengan muter-muter itu, apakah ada usaha lain yang sudah kamu lakukan? Soal saya hampir Dengan cara kok lain bu? Oke, saya stopkan sampai di sini. Bagaimana pendapat yang lain terkait permasalahan mereka? Apakah ada pendapat dari yang lain? Apakah pengalaman yang sama setara dengan apa yang sudah Eka jabarkan? Oke, silakan. Saya ingin menanggapi terkait permasalahan yang baik alami, yang apa ya, teman-teman sebaik ikut perintah masalah yang menimpa baik tadi ya, sebagai seorang anak yang memang terjadi terjadi kamu itu semua juga hanya sebenarnya di apa ini nggak saya sendiri cuma kayak melihat dari lingkungan sekitar itu juga ada yang sama seperti ya baik alami di mana ini lebih bukan ke pengumpul sih yang saya pernah lihat itu, baru tidak caranya mungkin pernah mendengarkan cerita bahasanya dia sama tapi tidak mampu kayak kekerasan, namun itu kalau marah si sebenarnya ayatnya ini ya itu kayak melempar barang-barang melempar barang kayak apa itu ya ada remote, televisi seperti itu. Nah anaknya yang laki-laki ini ya laki-laki yang masalah itu melihat kejadian itu nanti juga kayak membenci bahkan sampai saat ini saya ngomong sama ayahnya karena dia tahu bahasanya itu dia juga sama seperti Mbak Eka bahasanya juga merasa bahasanya ayahnya itu jahat sama ibunya seperti itu. Yang lain, termasuk ya? Iya. Itu juga apa ya, hampir sama kejadiannya saya lihat itu dengan tangga di depan rumah saya itu memang
Jadi itu ayahnya itu apa ya, kayak selalu marah-marahin ibunya, tapi lebih kemarin nggak marah-marahin ibunya sampai yang suaranya sampai kedengaran kan bagus. Jadi memang sekelas itu gitu. Maksudnya di sisi juga ada anak-anaknya cowok, yang pertama cowok, anaknya cowok. Nah itu anaknya tuh kayak apa ya, langsung mengusik apa ya. Tapi anaknya nggak yang sudah besar, kayak masih SMP, kalau sudah tahu, cuman kayak nggak terlalu yang bisa menengahi kayaknya. Jadi kan disitu kan anak itu umurnya kayak sampai saat ini tuh juga terbilang benci ya, kan soalnya ya itu di mana-mana sampai di situ kalau nggak salah sih ayahnya pun ketahuan selingkuh nggak sih, soalnya ketahuan selingkuh terus pas apa ada siapa tuh yang ngomong terus itu kayak yang buat dulu kan ini, tapi dia harus amukan ya sama ayahnya itu sampai saat itu anaknya tuh udah menikah, anaknya menikah, kalau waktu menikah kan apa ya, ayahnya tuh dibenci banget sampai yang namanya sempurna kan disuruh mati ya, yang memang gak mau untuk disuruh karena bencinya ibunya. Oke. Ya, kalau dari saya terkait sama mereka, dia kalau saya dari ini memang sangat sedikit. Jadi ada di depan yang pikirkan, bertanya bagaimana apalagi di usia kita yang sekarang itu sudah berasal dewasa ya. Bagaimana kita setelah kuliah nanti kita mencari hubungan yang mungkin serius dengan orang-orang yang bisa dibilang orang yang kita ya gitu. Ya mungkin bukan mungkin sih kayak di bawah sedang yang lebih serius. Nah, makanya harus juga membuat Mbak Eka itu merasa kesulitan ya. Kayak saya sama orang-orang di luar sana, orang Indonesia baik apakah sama seperti yang apa yang dia lakukan mereka. Dan juga karena Indonesia mereka langsung ya kejadian seperti itu. Jadi ya ini udah dua anak cewek. Nah, ini sama ibunya ini sudah terpisah sejak mereka sendiri. Nah, karena ayahnya itu selingkuh, lawan. Nah, juga pulang ke rumah, ya ini masih gunakan. Jadi ketika pulang ke rumah itu ini kayak marah-marah, banting lah, banting sana, itu semua isi rumah itu kayak berantakan sendiri di luar negeri. Dan sampai sekarang ini setahu saya nih, dia ini si bapak ini mana tahu, gimana yang tahu sih kayak ini sudah yang betul lah ya, dan tahu di situ dan kamu melihatnya ini masih terbilang bukan apa sih, kayak kita kenal orang kayak kita tahu dia ini kayak yang paling bentangan cewek itu. Nah, si anak yang membuat cewek ini saat ini sudah selesai kuliah, dia masih kuliah. Dan itu kayak tahun sendiri. Saya pernah cerita waktu itu waktu mereka akan mengenal soalnya sama sini. Sampai setahuan sisa saya kenapa sekarang cuma sikap kakak ini dan terlalu beda tubuhnya sama kita. Kenapa sekarang cuma yang kayak sudah begitu yang sekedar dia dan sekedar kayak mungkin lebih ke tidak percaya sama itu. Selalu menenangkan pendapat dan cerita dari orang lain. Apakah gimana tapi yes. Oke kan? Oke. Untuk itu, apakah kamu terkait yang saya ingin menanggapi apa yang kamu maksud dengan pelampiasan tadi? Kamu bisa menceritakan apa sih? Bisa sih, di sini ada. Yang saya maksud pelampiasan ke cowok itu kayak seorang apa ya, kayak bilang apa ya, kayak bagaimana seperti saya itu seperti itu yang mencintai, tetapi tapi tidak karena apa ya, kayak saya tidak merasa, saya tidak bisa merasakan kalau sebetulnya kayak apa ya, mungkin nggak tahu kali ya, kayak di luar saya kan nggak kayak gitu ya, jadi kayak saya
tahu gitu. Kamu tuh sudah memahami bentuk cinta orang lain dan pada akhirnya kamu tidak menerima itu. Betul perkataan saya kamu bagaimana? Ya. Saya nggak tahu yang seperti apa. Cinta saya seperti apa? Oke. Kamu merasa bahwasanya kamu pada akhirnya itu berdampak pada caramu untuk mencintai seseorang. Kemudian terkait kamu yang seperti itu, berarti sejauh ini kamu tidak benar-benar mencintai seseorang atau bahkan kamu belum pernah mencintai seseorang. Bagaimana? Kalau saya rasa nggak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Oke. Tapi masih ada sedikit sesuatu hal yang itu bisa menjadi pelengkap. Kasih nggak mungkin ya, maksudnya kayak gimana? Tapi kalau misalkan apa ya? Kalau apakah sebuah sabuk nyaman itu apakah termasuk percintaan? Enggak kan? Benar. Ya, karena ini kayak cuma sekedar rasa nyaman. Iya, nyaman. Itu yang saya Yang memang oke. Apakah kamu benar-benar ingin keluar dari masalah ini kan? sangat, karena itu sangat mengganggu saya. Karena saya juga mikir kalau ini, apa kayak mikir kalau nggak menikah ini, atau mungkin kalau misalkan kayak menikah tapi kayak saya nggak Mencintai sepenuhnya. ya, apakah akan berpengaruh ke kayaknya berpengaruh Pastinya. Mungkin barangkali teman-teman juga berpendapat bahwasanya pastinya itu mempengaruhi. iya kan? Oke, seberapa besar kamu keluar dari masalah ini kan? Saya sangat sangat ingin keluar teman saya itu mengganggu saya juga, sangat mengganggu kehidupan saya terkait bukan hanya soal saya juga terkait kehidupan saya juga terkait diskusi. Oke, terkait dengan masalah tadi, bahwasanya kamu berjuang orang tadi, saya yakin kamu punya hal-hal yang menjadikan kamu itu lebih kuat dan kamu masih memiliki harapan dalam permasalahan ini. Kira-kira menurutmu yang paling kamu miliki untuk kamu bisa keluar dari masalah ini itu seperti apa? Saya itu ini sih kasihan atau kayak saya ngomongnya kasihan misalnya kayak kalau misalkan sendirian maksudnya saya kan aku nggak ada lagi gitu. Kalau misalkan gak ada yang menjagain kan kayak kasihan gitu, tapi kesel dulu kayak jadi satu. Oke, itu terkait perasaan terhadap orang lain. Kalau untuk perasaan pribadi, ada kekuatan yang membuat ini keluar dari situ. Pribadi, jangan kita sama orang lain terlebih dahulu. Yang lain bisa membantu. Apakah kalian mempunyai bimbingan ataupun pendapat yang bisa menyatakan bahwasanya Eka punya sesuatu yang bisa menjadikan Eka keluar dari masalah ini? Oke, silakan. Nah, menurut saya mungkin lingkungan ya dari orang-orang sekitarnya Kak Eka, terutama teman-temannya Kak Eka yang mungkin bisa memberikan kekuatan, rasa nyaman, terus rasa aman yang berlima. Mungkin bisa ke teman-temannya untuk menceritakan, jadi tidak hanya memikirkan orang lain, tapi mereka bisa memikirkan hanya ke orang lainnya juga. Ada sama-sama nih. Saya juga sama dengan kemudian banyak juga perlu untuk menceritakan. Saya tidak perlu hanya dikit sendiri gitu, menceritakan ke teman-teman terdekat. Bahwasanya apa yang perlu terjadi sebelumnya itu juga perlu beberapa. Kadang kan kalau kita menyimpannya sendiri itu kan bikin kita kayak apa ya, nggak selesai gitu, nggak apa ya, maksudnya kayak masih janggal gitu, kayaknya diceritain kan memang harus udah nyari tempat yang nyaman kita bercerita seperti itu. Mungkin mereka akan masih nyaman bisa lebih bercerita lagi mengenai yang mungkin ada motivasi, cuman yang mau apa ya, bisa setidaknya lebih berjalan ya sampai kemudian dan Ini ada? Iya, kalau dari saya kan kalau bisa seperti yang saya Pak Alvin sama baik Pak Jaya, bahwasanya mungkin mereka perlu untuk ini saya
mempercayai siapapun yang mereka percaya untuk bercerita, karena dengan hanya sekedar bercerita dan itu tidak sebenarnya harus langsung kayak langsung cerita langsung ada solusinya. Nah, dengan hanya bercerita mungkin akan bisa mengurangi pikiran-pikiran yang bisa dibilang negatif ya, dan bisa dibilang lebih lega gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang lain. Dan mereka dari hal yang belum kamu miliki, kekuatan yang belum kamu miliki saat ini, barangkali bisa kamu punya dari pendapat yang lain. Apa yang menurutmu merasa kesulitan dari dirimu untuk keluar dari masalah ini? Saya kesulitan untuk keluar dari masalah ini karena kayak rasanya itu masih sama, masih kayak saya masih kesel gitu kalau mereka lihat macamnya aja saya kesel banget gitu kayak saya sebenarnya saya udah coba tapi kayak tetap aja masih ada rasa kesel itu masih terbayang terus buat saya kesulitan. Oke, terkait hal yang sudah kamu sampaikan tersebut, seberapa kamu ingin keluar dari situasi ini dan apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Lebih tepatnya bukan masalah ketika kamu dimarahin bapak dan harus keluar dari kosan, tapi usaha yang membuat tidak membencinya atau bahkan sudah kamu upayakan, sudah kamu ungkapkan kamu. Adakah yang seperti itu? Usaha yang pernah saya lakukan gitu. Jadi saya ini sih pernah kayak pernah bilang ke bapak kalau kamu itu biasa aja terus kayak gak usah takut sebenarnya. Ya, saya bilang saya tahu bapak orang luar, tapi Bukan berarti ya nggak harus kayak ngomongnya guys. Saya cuma saya tuh orang sabar. Ya itu kan kayak gitu langsung lebih saya. Iya, jadi kayak saya langsung tuh mbak saya juga nangisan ya. Jadi kayak apa yang biasa saya usahakan, apa yang biasa saya bilang ke bapak saya itu nggak salah. Iya. Oke, dari posisimu yang masih kesulitan ini, bagaimana tanggapanmu teman-teman atau bahkan mama atau bella menyikapi kamu yang seperti ini? Ya, jadi kalau teman-teman saya tahu, tapi ya nggak sedetail itu gitu. Karena menurut saya kalau misalkan saya cerita berantem, takutnya juga mengganggu mereka. Soalnya kayak mereka punya masalah sendiri, saya punya masalah sendiri ya. Kalau misalkan saya ceritain itu kayak iya, karena saya pernah mau PN itu udah nangis PN saya nangis sebetulnya saya harus lagi karena saya nggak mau teman saya. Oke. Terus kalau masnya memang saya tahu, jadi kayak waktu sebelum kuliah itu harusnya kan saya mau ke psikolog ya. Soalnya emang sangat itu ya saya sangat mengganggu soalnya. Tapi saya lebih memilih kuliah di konseling karena menurut saya kalau itu bisa bantu saya juga bisa menggerakkan. Jadi saya nggak cuma diri saya sendiri. Oke. Dalam artian berarti mama ataupun yang lainnya atau teman-teman mendukungmu seperti itu? Mendukung dulu ya. Iya. Oke. Dengan teman-teman yang lain, apapun yang dapat, barangkali ada hubungan yang lebih baik dari mereka atau bahkan punya pendapat yang lain. Silakan, Dinda. Oke. Mungkin apa ya keluarga mereka juga tahu mama ya, teman-temannya juga tahu ya, tidak salah siapa yang dikatakan mereka karena setiap orang pasti memiliki masalah masing-masing. Mereka apa membanding teman-temannya kalau mereka bercerita mungkin ya mereka juga bisa menceritakan lah setidaknya walaupun itu bukan yang kayak secara detail, setidaknya sedikit pun diceritakan bahwasannya mereka mengalami hal yang seperti ini agar itu juga tidak menjadi ganjalan bagi Mbak Eka. Dan saya juga mengapresiasi Mbak Eka yang berkuliah di jurusannya dalam relevan dengan apa yang dialami Mbak Eka, di mana tujuan Mbak Eka kuliah tidak hanya menyembuhkan diri sendiri namun juga untuk orang lain. Itu dan kata lain
seperti itu. Ilmu memang bermanfaat buat orang. Yang lain apa benar atau saya langsung katakan kembali? Oke, sama dengan oke. Baik, kita dari keterangan tadi kemudian yang menjadi akar permasalahanmu itu yang bagaimana? Oh, bisa menuliskan apa masalahmu? Dan yang lain juga ikut untuk menuliskan apa masalah kalian? Hal yang pertama sekali menjadi permasalahan saat ini sebagai bagaimana? Saya belum tahu kalau sudah kalian bisa ucapkan sendiri. Silakan. Ya, oke. Yang lainnya kalian juga bisa untuk melihat dari pendapatan Eka. Saya persilakan Eka untuk mengungkapkan kesan ataupun apa yang tidak permasalahan Eka. Menurut saya bahwa masalah saya itu saya kesulitan sebenarnya untuk berkata menurut saya bahwa kayak jalannya itu nggak perlu yang kasar gitu ya. Soalnya kalau saya bilang mencoba untuk bilang itu kayak kalau saya udah nangis duluan gitu. Jadi saya harus jadi bilang kan udah nangis duluan gitu. Kayak langsung keluar sih saya. Nah itu kan adakah yang hal yang lain? Menurut saya seperti itu. Oke. Yang lain bisa menyimak apa yang disampaikan Eka. Kemudian yang menjadikan tujuanmu Eka untuk keluar dari permasalahan ini itu seperti apa? Bisa kalian juga menuliskan? Eka juga menuliskan. Sudah. Bisa kamu yang mengungkapkan apa yang dijalankan? Tujuan saya itu saya ingin dapat berbicara dengan baik sama yang kakak saya yang pertama. Dan yang kedua saya juga ingin saya bisa ini saya juga ingin bisa berkomunikasi dengan baik dengan kakak saya kan menurut saya komunikasi saya sangat baik dengan kakak saya karena apa ya kayak saya kesusahan gitu untuk mengatakan yang sebenarnya kayak saya paham. Oke. Jadi bisa saya simpulkan bahwa permasalahan Eka adalah terjadi ketika Eka yang dari SMP tadi sudah mulai untuk merasa kesal ataupun sedikit dilakukan dengan Bapak karena sikap Bapak yang tidak berperan seperti ayah pada umumnya, dan hal ini juga pada akhirnya berdampak pada Eka yang tidak percaya dengan relativis ataupun enggan untuk memulai bersosialisasi dengan lawan dan lain-lain, dan itu juga mengganggu Eka tentunya. Dan kemudian usaha yang sudah Eka lakukan adalah untuk pergi keluar ketika pada akhirnya Eka memiliki mood yang tidak baik saat di hari Bapak. Dan yang sudah Eka lakukan untuk mencegah hal itu terjadi adalah Eka sudah mengungkapkan apa yang ingin Eka katakan, tapi Bapak merasanya dengan sedikit tidak baik ataupun kurang baik, dan yang menjadikan akar permasalahan Eka adalah kesulitan berbicara pada apa yang diinginkan Eka kepada Bapak. Yang menjadikan tujuan Eka ingin membicarakan hal tersebut dengan Bapak dengan sangat baik, seharusnya seperti itu ya. Oke. Dari yang sudah sampaikan dan sudah Eka sampaikan tadi, apakah masih ada pertanyaan? Kalau begitu saya akan masuk ke teknik. Dan hari ini Eka kita akan mencoba satu teknik yang bisa membuat mengekspresikan semua perasaanmu secara jujur dan dalam. Kita sebut ini adalah teknik kursi kosong. Dan kamu akan membayangkan seseorang papamu duduk di kursi ini, di kursi depan nanti, dan kamu bisa mengatakan apapun yang selama ini belum pernah kamu ungkapkan. Kamu siap terhadap hal itu? Ya. Sebelum itu, saya contohkan terlebih dahulu. Nanti yang lain juga mengamati. Nanti bisa kalau misalnya tidak hari ini atau next pertemuan kita akan bahas satu-satu. Tapi yang paling sekarang adalah Eka. Jadi nanti kalian untuk bergeser terlebih dahulu, dan saya menyiapkan 2 kursi yang untuk dipakai Eka. Oke? Bisa? Saya ingin sekali. Boleh. Sebelum Eka, saya akan mencontohkan terlebih dahulu ya. Saya akan mencontohkan permasalahan yang paling ringan aja ya. Misal kayak saya
terlambat gitu. Dan saya akan terangkan seolah-olah saya tidak kesal dengan teman saya. Tidak bisa sudah. Oke, itu enggak. Itu. Kita coba. Nah, oke. Kemudian saya akan mencontohkan seolah-olah saya ini sedang kesal dengan teman saya yang sering datang terlambat ketika kerja kelompok misalnya seperti itu. Saya mulai dengan saya membayangkan seseorang ini teman saya ini duduk di depan saya, dan saya akan melakukan semua apa yang belum pernah saya lakukan. Oke. Kamu tahu gak sih sebenarnya aku kesel banget sama kamu. Kamu selalu datang terlambat, kamu selalu merasa bahwasannya kamu seolah harus ditunggu. Saya merasa bahwa saya tidak pernah mendapatkan penghargaan dari situ. Saya tidak bisa dihargai. Saya selalu menunggumu dan itu bahkan seperti itu nantinya ya. Kemudian saya kembali duduk di depan saya seolah-olah saya menjadi seorang yang terlambat tadi. Kita sini kita menjadi yang seperti itu. Oke. Zara, maaf sekali, aku tidak pernah tahu bahwasannya keterlambatanku ini membuatmu merasa tidak dihargai, tapi tidak, aku bukan tidak menghargaimu, tapi aku tahu aku kurang disiplin. Maaf sekali. Seperti itu ya, kalau bisa memahaminya. Saya kembali ke sini untuk jadi jurusan lagi. Oke. Kalau kamu ingin berubah, aku juga mau coba dan lebih sabar untukmu. Aku bisa bantuin kamu, aku bisa untuk mendisiplinkanmu. Jadi tolong banget, kamu juga harus lebih komitmen terkait hal ini. Dan seperti itu ya kan, kamu bisa lihat bahwasannya aku dari melalui teknik ini aku juga bisa melampiaskan semua perasaanku tanpa harus menyakiti seseorang tersebut, tanpa harus didengar seseorang tersebut, dan hal ini juga bikin saya juga bisa memahami sisi dia sebagai orang tersebut, dan saya juga memahami sisi diri saya, dan saya pada akhirnya bisa untuk menerasi setidaknya sedikit untuk tidak harus bersikap marah pada teman saya tersebut, begitu. Dan ini membuat saya lebih tenang. Kalau bisa memahami dari sini, bisa. Oke, kamu bisa menghadapi hal ini, bikin hal ini, bisa. Oke, silakan. Kamu bisa di sini atau dimanapun yang kamu rasa nyaman. Berarti sih ya, betul. Coba kamu lihat di kursi itu seolah-olah itu adalah Pak kamu, dan kamu katakan semua apa yang perlu kamu sampaikan dia, bahkan belum kamu sampaikan sejauh ini, apa yang belum sempat kamu ucap. Silakan. Saya sebenarnya kesal sama Papa karena ketika Papa tuh nggak bisa kalau misalnya ngomong itu harus yang biasa aja gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya ngomong itu kayak misalkan mau nyuruh tolong beliin rokok, tolong beliin rokok, bisa kayak gitu, nggak usah kayak sama marah-marah terus sama ngata-ngatain, nggak usah pakai nada keras, nggak usah pakai misu-misu. Itu sangat-sangat menyakiti hati saya. Dan sakit hati saya itu sangat sakit. Sebenarnya saya sangat ketika papa saya mau ke rumah sakit, sebenarnya saya harus buat nganterin papa karena saya kesal sama papa saya. Apa itu yang harus kamu ucapkan? Ada lagi? Oke, setelah kamu berganti untuk ke kursi, itu oke, untuk di depanmu, dan sebagai kakakmu, apa yang kamu katakan kepada dirimu? Jawab apa yang barusan kamu katakan. Kalau bisa nangis, kalau bisa apapun itu, maaf, saya gak punya sikap kasar sama kamu ketika kamu ngomong. Enggak bisa. Sorry kan? Karena memang ada saya seperti itu, jadi maaf kalau misalkan
itu menyakiti hati kamu nggak perlu merasa kesal karena Oke, sudah mengusahakan semua. Kamu bisa untuk kembali lagi jadi dirimu sendiri untuk menjawab apa yang sudah kamu jawab. Ya, saya sangat menghargai ketika papa ngomong baik ke saya. Kalau misalkan papa ngomong baik ke saya, maka saya juga akan ngomongnya baik-baik gitu. Kalau misalkan papa ngomongnya jelek ya saya. Oke, jadi apa yang bisa kamu rasakan ketika sudah langsung berbicara kepada papa? Apa yang baru kamu sadari dari peran sebagai papa? Sulit. Menurut saya sulit sebenarnya untuk menjadi orang tua gitu ya, karena papa saya juga sakit juga, jadi kayak mungkin itu yang bikin emosi juga. Iya, jadi katanya agak kasar nih hati. Kalau kamu bisa memilih, apa yang ingin kamu ubah dari situasi ini? Kalau saya bisa sendiri, saya ingin yang saya coba, saya ingin bisa ngomong sama papa saya. Dan kamu juga bisa sama mereka dengan baik seperti itu kan? Saya kalau saya harus menurut saya. Terima kasih kamu sudah berani untuk membuka perasaanmu. Menurutmu apa langkah selanjutnya yang bisa kamu ambil setelah ini? Langkah selanjutnya yang ingin saya ambil, mungkin saya akan coba berbicara sama orang saya, jadi pelan-pelan. Kalaupun nantinya nantinya nggak bisa, ya mungkin saya mencoba terus. Oke, ayo apresiasi untuk Eka. Atau ngomong Eka? Baiklah, oke. Semuanya bisa duduk? Saya beri. Nggak apa-apa ya. Selanjutnya, untuk minggu depan kita lakukan seperti ini ya. Kita lakukan seperti ini ya untuk yang lainnya. Melihat dari contoh yang sudah saya contohkan dan juga Eka contohkan juga. Saya sangat mengapresiasi Eka membuka dirimu dengan baik. Saya harap semuanya juga bisa seperti Eka nantinya tidak apa-apa menangis. Menangis sudah normal, betul kan? Betul, setuju Kak. Iya, betul sekali. Jadi apakah ada yang bisa disampaikan terkait konseling kita hari ini? Apakah sudah cukup membantu? Saya rasa sudah jadi juga dengan melihat mbak ini kan sudah berpraktek kali itu kayak ada gambaran bagaimana cara kita menyelesaikan masalah cara menggunakan itu. Gitu saya ada juga kan bisa juga jadi kita bisa berbagai macam ya kan, masalah sambil belajar sebelum besok itu tidak tahu tuh. Betul sekali. Terima kasih banyak teman-teman sudah sangat-sangat berbaik hati untuk berpartisipasi dalam konseling kita kali ini. Nanti setelah pelantikan 10 Eka lah ya, untuk memberikan support sekali dengan apa yang sudah dialami Eka. Saya ucapkan semoga hal tersebut bisa menjadikan hal yang baik untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan berdoa. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa kita perlu berdoa, tapi tidak apa-apa. Kita selesaikan doa kita hari ini. Semoga apa yang sudah menjadi hal yang kita hadapi itu bisa bikin hal yang lebih baik lagi ke depan. Seperti itu. Kita berdoa secara agama masing-masing. Silakan. Selesai. Terima kasih teman-teman. Kalian semua bisa meninggalkan semuanya. Tinggalkan. Please. Terima kasih.